Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita masih beroleh kesempatan untuk kita kembali boleh datang kepada Tuhan. Mari kita akan sama-sama sehati sepikiran, kita akan memuji menyembah Tuhan. Haleluya Yesus, karena hanya Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah. Engkau saja Allah yang layak menerima pujian, hormat, dan kemuliaan. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Katakan Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Oh Yesus, Yesus,
kasih Tuhan Yesus. Bapa, sungguh kami bersyukur kepadamu buat kasih dan anugerah yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan. Bahkan malam hari ini Tuhan kami boleh Tuhan datang kepadamu Tuhan Yesus. Walaupun lewat pujian Tuhan Yesus yang hanya sedikit Tuhan, namun kami percaya Tuhan Engkau boleh disenangkan dan Engkau hadir dalam setiap pujian yang kami naikkan. Haleluya Yesus. Jika sebentar Bapa, firman-Mu akan dibentangkan, biarlah semuanya itu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Firman-Mu boleh menuntun kehidupan kami. Firman-Mu memberi kedamaian Tuhan. Haleluya Yesus. Mari Roh Kudus, Engkau yang akan mengurapi hamba-Mu. Engkau memberikan hikmat kepadanya. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan Yesus boleh terjadi sampai hari ini. Dan kami juga percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terbukti sampai hari ini kami masih boleh ada. Sampai hari ini kami masih diperkenankan Tuhan untuk kami boleh memuji menyembah Engkau. Dan kami juga teristimewa lagi boleh mendengarkan firman-Mu. Dan kami boleh menyembah Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat bertemu kembali dalam ibadah doa. Walaupun kita berjauhan, tapi ada Tuhan di antara kita dekat sekali. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan berbicara tentang firman Tuhan, yaitu mengenai iman. Dalam Roma 3, di sana dikatakan bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan melakukan Taurat. Jadi iman itu yang begitu luar biasa, yang membenarkan kita di hadapan Tuhan. Dan kalau sudah dibenarkan, maka doa kita pun akan menjadi luar biasa. Dalam Yakobus 5 ayat 18 dikatakan, doa orang benar bila disertai iman, besar kuasanya. Nah, saudaraku sekalian, malam hari ini setelah kita tahu iman begitu penting dalam kehidupan kita, kita akan lihat sedikit lagi bagian-bagian iman di mana dia berperan mengendalikan kehidupan kita, berperan menolong kita di dalam mengambil keputusan. Ya, sekarang kita lihat bagaimana kuasa iman dalam kehidupan anak Tuhan. Yang pertama, dia akan menolong kita untuk mengalahkan logika. Biasanya kita menuruti logikanya begini ya begini. Ya, kalau dia jahat ya tidak ada salahnya kita balas jahat. Tapi di dalam iman bukan begitu. Nah, iman akan menolong kita mengalahkan logika sehingga kita bisa jalan di jalannya Tuhan. Contoh yang pertama kita akan baca dalam Kejadian 12 ayat 1, 2, dan 4. Saya bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ke negeri yang akan kutunjukkan padamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuatmu namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ayat yang keempat, lalu pergilah
Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ini saudara, jadi Abraham yang hidupnya sudah mapan. Bersama-sama dia pindah dari Ur Kasdim, pindah ke Haran. Bersama-sama dengan orang tua dan saudara-saudaranya. Di sana berkembang, ternaknya, usahanya maju, budak-budaknya tambah banyak. Dan setelah posisinya mapan di Haran, Tuhan berkata, Abraham, pergilah engkau. Kemana Tuhan? Nanti aku tunjukkan tempat. Aku akan memberkati engkau dan menjadikan engkau berkat. Tinggalkanlah semua, di sini katakan, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu. Disuruh tinggalkan semua, padahal kehidupannya sudah mapan. Tapi Abraham menurut, karena dia adalah bapa orang percaya. Abraham bapa orang percaya. Nah, ketika dia menurut, saudara, memang problem tetap banyak, tapi kita bisa jumpai sampai detik ini, turunan-turunan Abraham masih luar biasa. Bangsa Israel masih dikenal dan sangat terkenal karena jenius, karena menemukan berbagai macam hal. Negeri-negeri di Afrika banyak minta tolong Israel untuk yang dalam keadaan mundur ekonominya, pertaniannya, dan lain-lainnya dibantu. Di samping itu, ada yang cukup banyak yang melalui turunan Ismail adalah orang-orang Arab. Jadi, mampu melawan logika karena iman. Di samping itu, contoh-contoh lain banyak. Satu lagi saya sebutkan saja. Dalam Hakim-Hakim 7, ada yang namanya Gideon. Mau berperang secara Gideon saat itu dengan orang Midian. Tentaranya dia 32.000, lumayan. Tapi kalah banyak dengan tentara orang Midian. Waktu dia berdoa dan Tuhan berkata, hai Gideon, aku akan menolong engkau. Tentaramu kebanyakan 32.000. Yang kira-kira takut disuruh pulang saja. Ternyata waktu ditawarkan yang pulang 22.000 tinggal 10.000. Tuhan bilang, hai Gideon, masih terlalu banyak. Dan kemudian disuruh minum. Yang minum ngokop seperti anjing. Tidak disertakan. Yang lolos untuk berperang hanya 300 orang melawan puluhan ribu orang Midian. Tapi karena Gideon, logikanya dikalahkan oleh iman. Ya Tuhan, dengan 300 tentara enggak apa-apa karena engkau menyertai aku, itu imanku. Maka Gideon dan bangsa Israel mengalami kemenangan. Amin, saudara. Nah, di sini kita mau belajar apakah kita mampu menaklukkan logika kita untuk menuruti kehendak Tuhan. Yang kedua, kita lihat dengan pertolongan iman kita mampu mengerti, mampu melihat apa yang tidak tampak, apa yang tidak kelihatan, bisa kita lihat, saudara. Ini bukan sulapan, saudara, benar firman Tuhan. Kejadian 15 ayat 5 dan 6 dan 12. Kejadian 15 saya bacakan. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 6, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu padanya sebagai kebenaran. Ya, ini titik. Lalu setelah dia motong persembahan sapi dan lain-lainnya, ayat 12 mengatakan begini. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham dengan nyenyak. Sampai di situ saja.
Ayat 12 mengatakan menjelang matahari terbenam. Mungkin 5:30, mungkin jam 5, mungkin ya 5:30 gitu saja. Berarti waktu Abraham disuruh keluar dari kemah itu siang hari. Abraham kan mengeluh, Tuhan terima kasih engkau memberkati aku. Cuma nanti ini kan jatuh ke orangku, ke pegawaiku ini yang setia nanti, karena aku enggak punya anak. Tuhan bilang tidak, nanti aku akan memberi engkau anak. Coba kalau enggak percaya, keluarlah dari kemah ini. Dia keluar kemah, lihat ke atas, hitunglah bintang-bintang itu, nanti anak-anakmu seperti bintang itu banyaknya. Abraham keluar, dia lihat ke atas. Nah kalau siang, lihat ke atas, bintangnya ada tidak saudara? Itu. Mungkin saudara bilang tidak ada. Ada, tapi tidak bisa terlihat. Kalau malam nanti baru kelihatan. Jadi seluruh ada bintang. Tapi kalau siang saudara, bagian sisi sebelah sana dunia yang gelap, yang bintangnya tampak. Jadi apa yang tidak tampak, tapi Abraham dengan iman tampak itu semua. Dan dia percaya. Akhirnya benar, janji Tuhan dipenuhi. Dia punya anak Ishak. Saudara, luar biasa sekali. Itu saudara. Yang kedua adalah mampu melihat yang tidak tampak mata. Selain kita lihat Abraham, dalam Ibrani pasal 11 di sana dikatakan tentang Musa. Demikian firman Tuhan. Ibrani 11 ayat yang ke-27 saja, supaya tidak. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Musa nekat. Di Mesir dia diangkat sebagai anak daripada putri Firaun. Dihormati, tinggal di istana. Dididik jadi jenderal di situ. Dalam kisah yang tidak tulis di Alkitab saja, di sejarah dikatakan suatu saat bangsa Mesir mau menurunkan orang Ethiopia sulit sekali karena harus melalui hutan, dan kalau mereka masuk di hutan, ular-ular keluar semua pada makuti. Tentara-tentara mati lawan ular, belum lawan orang Ethiopia. Tapi waktu Musa disuruh memimpin ke sana, dia lihat keadaan, dia bilang, tunggu jangan sekarang, setengah tahun lagi. Dia ngumpulkan burung Raja Wali, dilatih mematuk ular. Kemudian tentaranya setengah tahun kemudian berangkat bersama dengan burung Raja Wali. Waktu ular-ular itu keluar mau menyerang mereka, ular-ular itu dipatuk oleh Raja Wali ini, mati semua. Dan Musa dan orang Mesir mampu menaklukkan Ethiopia. Tapi sekarang dia yang sudah demikian tinggi kedudukannya, rela tinggalkan semua untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kenapa saudara? Karena dia lihat yang tidak kelihatan, belum kelihatan dengan mata, tapi dengan iman janji Tuhan luar biasa. Berkat Tuhan luar biasa. Aku mau ikut Tuhan saja, tidak pengen nikmati berkat Mesir. Itu saudara. Yang kedua, kita mampu melihat yang tidak kelihatan. Baik itu janji Allah, baik itu berkat Allah. Sudahkah kita ke sana? Kalau belum, mendekatlah kepada Tuhan seperti Musa. Nanti Tuhan akan berikan kita vision untuk mampu melihat yang jauh di sana. Yang ketiga, saudara, pertolongan iman dalam kehidupan kita. Kita lihat saudara, akan memampukan kita mengerti kehendak Allah. Kita kembali pada kitab Kejadian tadi, Kejadian pasal yang ke-22, saat Abraham disuruh meninggalkan Israel. Sekarang kita lihat
Kejadian pasal yang ke-22. Tadi yang 12, sekarang 22. Kita baca ayatnya yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Kejadian 22 ayat yang ke-8. Firman Tuhan mengatakan, saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Nah, ini kisahnya adalah tentang Abraham disuruh mempersembahkan anaknya Ishak sebagai korban bakaran, dibunuh dan dibakar. Nah, anaknya Ishak nurut sekali, dijak pergi, ayo kita korbankan sesuatu untuk Tuhan di sana. Dia berangkat bersama ayahnya, bersama pembantunya. Sekarang dalam ayat atasnya 7 dia berkata, Bapakku, pisau ada, api ada, kayu sudah ada, tapi mana domba yang mau dipersembahkan? Padahal Tuhan bilang yang harus dipersembahkan Ishak. Tapi Abraham berkata, Tuhan akan menyediakan domba nanti di sana. Dan kenyataannya memang demikian. Saat mau dikorbankan tidak bisa, karena dombanya belum ada. Lalu Abraham nekat, anaknya diikat, taruhkan di tempat mezbah, lalu dia mau bunuh. Loh kok agak berubah, saudara? Kita lihat Ibrani 11 dulu. Ibrani pasal 11 depannya tadi, saudara. Kita baca ayatnya yang ke-17 sampai 19, Ibrani 11. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunanmu, saya ulang, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Ayat 19 perhatikan. Karena apa? Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Dia berani, saudara, Ishaknya yang mau disembelih. Karena apa? Karena dia percaya Tuhan mampu membangkitkan orang mati. Ini luar biasa sekali, saudara. Di sini kita lihat, saudara, sering Tuhan memimpin kita, menyuruh kita melakukan sesuatu yang tampaknya bertentangan. Tapi kalau kita dekat Tuhan, kita tahu itu suara Tuhan, itu suara iblis. Kalau sifatnya walaupun berat, tapi untuk memenuhi kehendak Tuhan, untuk mempermuliakan Tuhan, untuk menolong sesama, biasanya itu dari Tuhan. Kalau kita dekat Tuhan, kita tahu, Abraham juga tahu, ini adalah Tuhan sebetulnya sudah menyediakan domba. Dan benar, saudara, waktu Ishak mau dibunuh, suara Tuhan berkata, Abraham berhenti, aku sudah lihat engkau ternyata menuruti aku, siap mengorbankan segala-galanya. Lihat di belakangmu, ada domba di sana, ambillah itu, persembahkanlah bagiku. Luar biasa sekali. Dan satu lagi, saudara, akan saya berikan, yaitu kuasa iman dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Ia mampu hasilkan mukjizat. Iman mampu menolong kita untuk menghasilkan mukjizat. Kalau kita baca dalam Markus pasal 9 ayat yang ke-23, ayat yang terkenal. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudara, ini kata-kata ini diucapkan Yesus di tengah-tengah kerumunan orang.
termasuk seorang tua yang anaknya bisu tuli karena kerasukan setan. Dan waktu dia dengar tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, dia berkata, Tuhan, aku percaya Engkau mampu menyembuhkan, sembuhkanlah Tuhan, aku percaya, aku percaya, aku percaya. Dan anak itu ditumpang tangan oleh Tuhan, setan diusir, anak itu mengalami kesembuhan. Tapi Abraham sendiri mengalami mujizat yang Tuhan lakukan. Seperti yang dia katakan di sini, yaitu bahwa tidak ada orang yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kita baca sebagai ayat terakhir dalam Roma 4 ayat 18-19. Roma 4 ayat 18-19, demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan Tuhan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah istrinya telah tertutup. Abraham menjumpai keadaan yang berat. Dia dijanjikan punya anak, tapi sampai 25 tahun lebih dia tunggu, Tuhan tidak memberikan. Sampai usianya lanjut, dan dikatakan saudara, dalam ayat ini sudah lemah. Dalam ayat lain dikatakan mati pucuk, atau maaf bicara, sudah impotensi, dia tidak mampu lagi berbuat. Sedang istrinya, kandungannya sudah tertutup. Kandungannya sudah tidak menghasilkan sel telur lagi. Kita tahu terjadinya bayi adalah pertemuan antara sel telur dengan sperma yang bertemu kemudian berhenti di korpus luteum. Kalau tidak jadi anak ya pecah menstruasi, tapi kalau tidak akan berkembang menjadi anak. Ternyata Sarai yang sudah tidak memberikan sel telur keluar, oleh Tuhan dijamah luar biasa, Abraham juga, sehingga kemudian mereka mampu menghasilkan anak dalam usia 100 tahun lebih. Sungguh luar biasa. Karena apa? Karena iman. Apa yang terjadi? Mujizat. Jadi dari hal ini kita sudah melihat saudara, dengan mujizat kita mampu mengalahkan logika, mampu melihat yang tidak kelihatan, dan mampu mengerti maksud Allah. Dan terakhir, mujizat akan kita alami. Saya percaya kalau dengar mujizat di sini semua ingin alami mujizat Tuhan. Amin. Yang di rumah, yang di mungkin kelompok ada yang berkumpul bersama, akan alami mujizat Tuhan. Bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Amin. Mari kita hampiri Tuhan di dalam doa. Kita nyanyikan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kita nyanyikan refrennya dulu. Gitu tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat
Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku bangkit saat kau jaga, ku kuat saat kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan nyanyikan dengan iman, nyanyikan dengan hati kita bukan mulut kita. Dan iman mampu mendatangkan mujizat. Iman mampu melihat hal yang tidak kelihatan. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, sebentar kita akan hampiri Tuhan. Percayalah tidak ada yang mustahil. Kita hampiri Tuhan, Tuhan akan menjamah, terutama mengkuduskan kita, melayakkan kita. Ku diangkat. Sekali lagi kita angkat referennya ini. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Setia disediakan bagimu, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita hampiri Tuhan dalam penyembahan, dalam pujian, sementara diiringi dengan musik untuk mempermuliakan Tuhan. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Mari Tuhan terima persembahan syukur kami. Terima kasih kami yang terlebih dahulu layakkan kami untuk membawa persembahan pujian, persembahan syukur ini padamu. Labala kaya rawa sengkara mayata kalawa sikaya rawan kalama. Ya laramata kalawa sengkara mata kalawa sikaya rawan kalama. Ya lawa sengkara mata kalawa sikaya. Engkau akan rupakan Tuhan kami semakin berkenan, semakin mulia. Engkau menjamah kami Tuhan. Sebelum pertolongan lain, bahwa kami makin berkenan padamu, makin kudus di hadapanmu Yahuwah. Labarata kalaba sangkara yanamata kalaba sikara yang kalam. Tiala ramata kalaba sangkara mata kalaba sikaya kalam. Oh, haleluya, 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 Yesus. Haleluya, haleluya. Dimuliakan nama-Mu Tuhan. Makin banyak orang yang bertelut menyembah Engkau,
makin banyak orang yang mengakukan dan berterima kasih padamu. Doa kami Tuhan, biar Injil-Mu makin merata menjamah orang yang masih dalam dosa dapat diselamatkan, dan mereka boleh menerima Engkau sebagai Juru Selamat. Pakailah kami anak-anak-Mu Tuhan menjadi alat-Mu, menjadi Alkitab terbuka melalui perbuatan dan ucapan kami, sehingga jiwa-jiwa sebelum kedatangan-Mu boleh dimenangkan. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Ya waratan takar dia hatum ya setakar ya demi nakaran ya nama tu masuk kuliah kalaus. Ya lama 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 lama. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuramata. Kita angkat pujian ini lagi. Sementara itu saudara mempersiapkan diri untuk menyampaikan apa yang menjadi kerinduan, kebutuhan saudara. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman saat kau menjaga, benar Tuhan. Ku kuat saat kau menopang, amin, amin Tuhan. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada. Sebentar saatnya kita menyampaikan permohonan bagi Tuhan. Apakah untuk saudara-saudara kita, untuk bangsa negara, untuk diri kita sendiri, siapkanlah diri untuk terima berkat Tuhan. Angkat dan dipulihkannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, kami berterima kasih buat saat ini kami boleh berkumpul berdoa bersama-sama. Walaupun tidak di satu tempat, di berbagai tempat, tapi kami percaya Engkau yang telah bersabda 2-3 orang saja berkumpul bersama-sama mencari nama-Mu, Engkau hadir. Dan saat ini juga kami percaya Engkau hadir, ada di tengah-tengah kami dan siap menjawab doa-doa kami itu. Kami telah menyembah Engkau Bapa, dan saat ini saatnya di mana kami rindu menyampaikan kerinduan kami. Yang utama Tuhan, yaitu bagi pekerjaan Tuhan dan gereja Tuhan di tempat ini.
Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu. Kalau pada mungkin hari-hari kemarin banyak kekurangan-kekurangan, kelemahan, karena kami, karena oknum, karena hamba Tuhan, karena pelayan-pelayan Tuhan ada kekurangan Tuhan, sehingga Engkau tidak hadir, sehingga Roh-Mu tidak bekerja. Ampunilah kami Tuhan. Hidupkan Tuhan sidang-Mu di tempat ini Tuhan. Hidupkanlah oleh kuasa-Mu Tuhan yang bekerja, sehingga Tuhan banyak jiwa-jiwa anggota gereja yang tadinya merasakan dingin-dingin dapat merasakan suasana sorga dalam peribadahan. Oh Tuhan, ampunilah kami yang penuh kekurangan. Engkau kerjakan Tuhan pembaharuan Tuhan. Kami percaya Tuhan, sering kepahitan-kepahitan yang ada, seperti yang dialami Abraham, seperti yang dialami Musa, justru mendatangkan berkat di belakangnya. Kami rindu Tuhan, bangunkanlah sidang-Mu di tempat ini Tuhan. Kami siap, dan ampunilah Tuhan kami, khususnya hamba-hamba-Mu, hamba-hamba Tuhan, yang mungkin secukupnya, sedianya saja melayani. Engkau pakai untuk saat-saat yang akan datang untuk menjadi berkat. Dimuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga urusan yang terjadi Tuhan, juga rencana Tuhan memulai ibadah di tempat ibadah, mungkin di sini dulu. Engkau yang akan tolong segala yang dikerjakannya. Terima kasih Bapa. Selanjutnya kami berdoa sebelum untuk kepentingan kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan, kalau saat ini bangsa kami sedang mengalami pandemi COVID-19 yang Tuhan mengganas dan yang kami baca dan kami ikuti. Sementara di satu tempat agak berhenti, kemudian di tempat lain muncul lagi. Bahkan virus yang baru muncul. Tuhan, kami tidak tahu, dan di negeri kami pun Tuhan belum tuntas. Masih banyak tempat yang sulit untuk dipadamkan, masih masuk daerah merah Tuhan. Sehati kami berdoa, kemurahan-Mu Tuhan turunlah, supaya Tuhan bangsa kami boleh mengalami kemurahan Tuhan. Mungkin mereka Tuhan belum menerima Engkau, tapi kiranya kemurahan Tuhan yang pertama adalah pandemi ini dilalukan, kemudian perekonomian kembali, dan mereka Tuhan akan diingatkan untuk mencari Engkau Tuhan, sehingga Tuhan benar-benar Tuhan mereka diselamatkan, nama Tuhan dipermuliakan, dan Engkau dipuaskan Tuhan. Karena Engkau tidak mengendaki sebenarnya seorang pun juga binasa Tuhan. Oleh karenanya kami berdoa Tuhan, bagi bangsa negara kami, bagi Bapak Jokowi serta seluruh stafnya, berkatilah Tuhan, sehingga Tuhan boleh mengambil langkah-langkah yang tepat, pandemi ini dapat dipadamkan Tuhan. Dimuliakan nama-Mu Tuhan. Juga bagi tokoh-tokoh gereja, tetap berdoa di dalam kebenaran, bukan di dalam nafsu, bukan di dalam hal-hal yang lain. Berdoa dengan iman di dalam kebenaran. Maka besar sekali khasiat dari doa itu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang ada di dalam kelemahan, dalam sakitnya, yang baru-baru mengalami kecelakaan Tuhan. Adik ipar dari Parwati, Engkau tolong. Bapak Sutrisno Tuhan, Engkau tolong juga Tuhan. Juga cukup banyak yang masih dalam keadaan sakit. Engkau akan tolong. Engkau akan jamah. Dan bagi saudara kami mungkin yang tengah berdoa dan mohon juga pertolongan Tuhan untuk dijamah dirinya pribadi, kami berdoa, mari Tuhan ulurkan tangan-Mu malam ini juga, jamahlah mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga pemulihan kesembuhan boleh terjadi. Amin.
Terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah pandemi kami tidak bisa berkumpul berdoa, tapi kami lihat, kami dengar melalui persekutuan doa di rumah ada berkat-berkat ekstra juga yang tadinya tidak ada lalu muncul. Terima kasih Tuhan, kembangkanlah terus itu sehingga nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Dan sebentar kami akan mengakhiri persekutuan kami Tuhan. Kami mohon mari Bapa, Kau kedangkan tangan-Mu, tumpangkan atas kami satu persatu. Alirkan berkat dan kuat baru-Mu, supaya sebentar kami boleh pulang dengan bawa berkat kekuatan dari Engkau, berkat rohani, berkat jasmani. Nama Tuhan dipermuliakan, bungkus dalam kuasa darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.